sampai bertitel ulama sekalipun, ya, ulama fikih kah, ulama apa kemarin sebutkan, ya, ilmu nahwu, ya, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena ada dua sebab. Ya, ima karena memang tidak memiliki perhatian, atau memiliki perhatian namun salah, ya, dalam apa? Mencari penjelasan. Ya, seperti mencari penjelasan makna dari tauhid dengan mempelajari, ya, apa, dari apa yang dijelaskan oleh orang-orang apa ahlul kalam, ahli filsafat, ya. Akhirnya apa, ya, tidak menghilangkan rasa haus, ya, apa yang mereka sebutkan, ya. Dan di sini kita alhamdulillah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala latihan baca kitab serta memahami, mendalami makna kalimat tauhid dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini nikmat yang sangat agung yang perlu kita syukuri. Karena apa? Ya, dengan bersyukur Allah akan tambahkan, Allah akan istiqamahkan kita, ya, insyaallah ta'ala hingga akhir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sebaliknya, ya, apabila, kita tidak ada rasa syukur, terhadap hal ini, ya, bisa saja dalam beberapa waktu ke depan, ya, Allah cabut nikmat yang telah Allah berikan ini. Maka sekali lagi, mengingatkan untuk, ya, diri sendiri pribadi serta teman-teman sekalian untuk mensyukuri nikmat menuntut ilmu ini, ya, secara khusus, ya, mendalami, ya, sebuah kalimat yang sangat besar, yang agung, yaitu kalimat tauhid. Ya. Nah, ya, kita lanjutkan berarti sampai sekarang masuk penjelasan selanjutnya dari kalimat iqra'u. Man yurid al-musyarakah fil qira'ah. Tafadhol, siapa? Ya, silakan. Alladzi نبدأ اقرأوا إذا نعم اقرأوا من قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى اقرأوا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون على إثبات وجود الله كأن الله فيه ditabahun tajiduna أنهم coba يركزون على إثبات وجود الله كأن الله فيه شك والاعتراف بأنه هو الخالق الرازق المحيي
Al-Muhayyi. Al-Muhyi. Nah, Al-Muhyi wal 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 Mumayyit. Mamaitu. Mumayyit. Oh, Mumit. Al-Mamaytu Wal wal Mumit. wal Mumitu Nah, ila akhirih. Wala yadhkuruna al-ibadata wala yadhkuruna al-uluhiyyata abadan. Hadza la yazidu ala dinil musyrikin alladhina qala Allah fihim qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Yuthbituna rabba walakin ya'buduna ghairah. Allah Ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. ya, masih. Ma yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna walakin yaquluna innahum syufa'aun wasata'un lana 'inda Allah. Innahum Karir syufa'aun wasata'un wasata'un lana 'inda Allah. Fal amru khatirun jiddan. Khatirun jiddan. Fahunaka labasun kathirun fi hadzal amri. ya sih. Wa dhallun kathirun wa dhallun kathirun minan nas. Bihadha al-labasi alladhi mereka mengikhlaskan tauhid. Alladhi yukhlisu yakhlusu yukhlisu sampai yukhlisu tauhid, ya dia mengikhlaskan yukhlisu tauhid, itu dia mengikhlaskan tauhid. Wa yubayyinu makna la ilaha illallah.
Nah, yaquluna yukfaru dikufur ya yukfiru kata. Dan ini mengingkari. Nah, yukfiru nafsat. Nah, al-muslimina. Nahnu nabra'u ila Allah min alladhi yakfuru al-muslimina. Nahnu ma nakfuru illa min kufrihi Ila min kufrihi. Kami tidaklah mengkufur kecuali dari berarti man kafarahu maksudnya. Apa Ustaz? ila Orang-orang kecuali Allah itu man enggak. Nah, man kafarahu Allahu wa rasuluhu. bisyiddah atau biduni syiddah? Enggak, Pakai kafarahu tasydidnya. tidak. Nah, bidun syiddah. Kafarahullahu. Hakadha. Wa rasuluhu Allahu wa rasuluhu Wa wa rasuluhu. Rasulullah. Orang-orang yang Allah dan Rasulnya mengkafirkannya. Nah, alladhi la haqqaqa yuhaqqiqu la yuhaqqiqu la ilaha illallah. Qad kafarahu kafir. Qad kafarahu Allahu wa rasuluhu. Hakadha. Mutakid bima qara'ta, sudah yakin dengan apa yang dibaca Syekhana? Nah, insyaallah. Ya, nah, yakin. Kita tanya sebagai teman-teman. Man indahu ra'yun akhar fi ba'dil qira'at, terutama hal hunaka man indahu ra'yun akhar aw antum muwafiqun jami'an? Itu Ustadz, Afwan Ustadz. Kalau yang tadi baca annahum tadi kan ya Aina. fi faqra awal iqra'u aqaidal mutakallimin tajiduna annahum itu kan tadi yarkazuna kalau nggak salah tadi bacanya. Iya, yarkazuna. Apa dari fi'il rakaza yurakizu Ustadz yurakizuna gitu. Nah, jadi apa? Kira-kira makna yang diinginkan di sini? Bahwasanya mereka memusatkan perhatian gitu Ustaz ya. Nah, yang tepat apa? Yurakizuna. Betul nggak? Yurakizuna Yes. Tarkiz, ya kan? Makanya apa? Tarkiz itu memusatkan perhatian ya, pada sesuatu hal. Jadi apa? Di sini yurakizuna. Ya, yurakizuna. Ya, fa'ala yufa'ilu. Nah, Kaza yurakizuna. kenapa tidak rakaza saja? Karena kalau rakaza itu diantara maknanya adalah apa? Menetapkan. Ya. Nah, di sini atau mengaujada, yaitu mengadakan. Ya.
Walaupun di sini bisa juga ya, rokaza, tapi nanti dia bab 1 rokaza yarkuzu. Namun dengan melihat makna yang diinginkan sepertinya lebih fokus kepada memusatkan perhatian ya, mengkhususkan ya, yang sehingga bentuknya yang diinginkan adalah fa'ala yufa'ilu. Ya. Jadi kalau rokaza yarkuzu itu bimana diantara maknanya adalah asbata, isbat. Ya, namun mereka bukan hanya isbat, tapi mereka fokus ya di sini ingin disampaikan ya, orang-orang mutakallimin, ya, orang-orang ya, filsafat itu ya mereka hanya fokus ya, pembahasannya terkait tentang apa? Tauhid rububiyah saja. Mereka tidak mau ya, mereka pembahasannya tidak menyinggung ya sampai tauhid uluhiyah. Nah, jadi yang lebih mendekati adalah yang fa'ala yufa'ilu, rakkaza yurakkizu. Ya, memusatkan. Nah. Jelas? Nah, Ustaz. Itu saja. أنهم يركزون على إثبات وجود الله كأن الله فيه شك والاعتراف. Afwan Ustaz, di sini kan wali'tirafi, kan di sini kan sudah ada harakat Ustaz. Nah, jadi kan anak tadi langsung baca wali'tirafi, cuman anaknya kembali ini kemana sih? Dia atofnya kemana? Isbat Ustaz ya? Ke isbat. Nah, ma'tuf alaihnya mana? Isbat. Nah, yurakizuna ala isbati wujudillah, yurakizuna al-i'tiraf bi annahu huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi wal mumit. Seperti itu. Nah, maksud. Wadih? Wadih Ustaz. ولا يذكرون العبادة ولا يذكرون الألوهية أبدا هذا يزيدون على دين المشركين فيهم يثبتون ربا ولكن يعبدون غيره. Al-Baqun, Muafiqun, yang lain sudah setuju? Ini Ustadz, kalau yang di fakrah walakinna yaquluna, Mana walakinna? ini yang ba'dal ayah. Walakin yaquluna di bawah ayat Ustaz. Ya walakin atau walakinna? Walakin yaquluna innahum syufa'aun, bukannya syufa'u wa tanpa tanwin. Tanwin Ustaz. Syufa'u tanpa tanwin seperti itu maksudnya? Iya. Tanwin. Oh, enggak tanwin ya? Dengan tanwin atau tanpa tanwin? Tanpa tanwin Ustaz. Kenapa? Wazannya fu'ala'u ya. Itu enggak sih. Terus kenapa? Usato'u masuk di kalau fu'ala'u memang kenapa? Apa jamak hamzah ya? Tambahan. Oh, bukan mudhof. Syufa'u usato'u gitu Ustaz. Enggak ya Ustaz? Sama wazannya sama syufa'u sama usato'u. Pertanyaannya kenapa tidak bertanwin? Sorry. Alasannya? Alasan isim ghairu munsharifnya? Bukan wazan fu'ala'u ya Ustaz, jamak. Alif mamdudah maksudnya gitu ya? Alif ta'nis mamdudah. Mamdudah. Ya. Mana ciri dia alif ta'nis mamdudah? Hamzahnya huruf tambahan. Makanya kita lihat syufa'a jamak dari apa? Syafi'un. Syafi'. Syafi'. Ada hamzah tidak? Tidak ada. Makanya menunjukkan dia apa? Hamzahnya adalah tambahan. Ya, alif ta'nis mamdudah sehingga tanpa sehingga dia kita masukkan dalam jenis isim ghairu munsharif. Makanya dalam ayatnya apa? Yang menunjukkan contoh dia yang menegaskan dia isim ghairu munsharif tidak ditanwinkan pada surat apa itu? Ya, pada surat Al-A'raf ya, ayat ke berapa? 53. Apa disebutkan? Fahal lana min syufa'a.
min syufa'a fayashfa'u lana. Syufa'a tanpa tanwin. Kemudian jarnya dengan fathah. Sebagaimana kita ketahui isim ghairu munsharif itu apa? Jarnya dengan fathah. Nah, itu menegaskan dia termasuk isim ghairu munsharif yang alasannya itu sekali lagi karena alif ta'nis diakhiri alif ta'nis mamdudah. Ciri alif ta'nis mamdudah sekali lagi apa? Hamzahnya adalah huruf tambahan. Baik dalam bentuk jamak maupun selain bentuk jamak. Ya. خلاص خلاص واضح. لكن هناك ما زال هناك يحتاج إلى تصحيح. Masih ada Ustaz kayaknya deh. Apa? Ini apa? Wa dhalla katsiran minan nas. Fahunaka lubsun katsirun. Itu Fahunaka apa? Lubsun Ustaz. Benar enggak Ustaz? Kenapa lubsun? Apa ya masdar ya Ustaz? Apa? Lubsun atau labsun? Kalau anak labesun Ustaz. Kenapa? Labesun. Kenapa labsun? Dari kalau dilihat dari wazannya ini Ustaz. Labesun. Labesu yalbisu labesan. Ya, labesan. Berarti fa'ala yaf'il itu Ustaz. Labas. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Berarti Di sini labsun. pertanyaannya, makna apa yang diinginkan? Labes maknanya apa? Lubes maknanya apa? Labes maknanya al-khalq, mencampur. Iya. Lubes dengan didoma maknanya apa? Syubhah. Kesamaran ya Ustaz. Syubhat. Kerancuan. Kira-kira mana-mana yang diinginkan? Kalau Labes atau lubus? Syubhat atau mencampur? Mencampur sih. Mencampur. Syubhat ya. Syubhat. Lebih diinginkan maksudnya apa? Syubhat. Yang menyebabkan apa? Akhirnya manusia banyak yang menyimpang. Karena adanya apa? Syubhat. Jadi yang tepat dibaca apa? Lubus ya. Karena di sini maksudnya apa? Dimaksudkan apa? Syubhat. Ya. Karena kalau labas itu ya perbuatan itu mencampur. Ya. Ya. Masdar dari apa namanya? Labasayal bisu. Di mana khalata, mencampur. Ya. Berarti bawahnya otomatis juga ganti dong. Yang mana? BH dan lebes. Iya, karena kan ini maksudnya masih sama. Ya. BH dan lubes. BH di syubhah. Kalau ini fahunnakanya hunnaka atau hunnaka? Fahunnaka atau pakai tasdid enggak? Enggak. Enggak ya Ustaz. Kenapa? Enggak pakai tasdid ya Ustaz ya? Enggak. Dia termasuk apa hunaka itu? Zaraf apa? Makan. Ba'id atau qarib? Ba'id. Alil ba'id. Nah, ya hunaka untuk yang jauh, huna untuk yang dekat. Nih. Dan zaraf zaman ini, zaraf makan ini, hunaka maupun yang jauh, hunaka maupun yang lil qarib huna, itu termasuk zaraf yang mabni. Namun tidak semua zaraf mabni ya. Ini jangan salah dipahami ya. Justru malah kebanyakan zaraf ya Pak asalnya apa? Mu'rab. Namun di sana ada beberapa zaraf yang mabni. Di antaranya adalah ini. Hunaka, begitu pula huna. Ya zaraf makan yang dekat maupun yang jauh. Bimakna sama. Semakna dengan sama. Nah, khalas.
Apa Ustaz? Berarti tadi yang fahuna kalau besun itu master dari asalnya Enggak, labisa apa? dia isim aja. Oh, isim ya Isim. Ustaz. Bukan, dia enggak kaitannya, enggak ada masdar. Yang masdar itu labes. Masdar dari labasa yalbisu. Tapi kalau lubes dia isim. Nah, Ustaz. Tidak dikatakan apa masdar, bukan masdar. Bimana syubaha. Alas? Masih ada yang perlu dibenarkan. Ini Ada apa? Ada kafaro, ada kafaro. Kafaro mananya apa? Kufur. Siapa yang kufur? Subjek dari fiil ini. Kafaro Zaidun. Siapa yang kufur? Ya Zaidnya. Pelaku, ya. Fa'ilnya. Subjeknya. Tapi kalau kafara, nanti siapa yang kufur? Yang kufur, yang dianggap kufur apa objeknya? Kafara Zaidun, misalnya ya, ini sebagai contoh saja, Hamidan. Berarti siapa yang di sini yang kufur? Hamidnya. Dianggap kufur oleh siapa? Zaid. Berarti di sini harus ada kafaro seperti itu. Nah, ini makanya beda. Kalau kafara kufur, kalau kafara mengkufurkan, menjadikan orang lain kufur. Allah mengkufurkannya. Berarti kira-kira dari fiil-fiil yang disebutkan tadi, kafaro yakfuru atau kafaro yukaffiru? Kafaro yukaffiru. Kafaro yukaffiru. Ya, jelas. Tidak mungkin dibaca dengan kafaro yakfuru karena dia nanti jadi subjeknya yang kafir. Mana tadi? Ini bawah, Hada. Pertama dari apa? Yaquluna hada. Yukfiru berarti situ. Yukfir atau tadi? Yukaffiru. Yukaffir. Yukaffiru. Yukaffiru. Takfir. Mengkafirkan apa? Pengkafiran. Ya, takfir. Nahnu nabra'u ilallah ya Allah. Ini sini apa? Sama. Jadi apa? Yukaffiru. Firu. Ya. Nahnu Nukaffiru. Manakfur, ya. Tapi nukaffiru. Kami tidak mengkufurkan. Kecuali siapa? Illa man kafarahullahu. Kecuali kafar. Tasdid juga. Yang Allah kafirkan. Dan Rasulnya kafirkan. Kemudian masih ada lagi satu lagi. Falladzi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kafarahullahu. Kafara. Kafarahullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya kafirkan, yang tidak mau merealisasikan makna dari la ilaha illallah. Halas? Kelas wadah. Masih ada satu lagi kata yang kurang pas. Mana kira-kira? Mana? Bapak? Kalau yang alladzi yukhallisu itu Ustaz. Alladzi yukhallisu, kenapa? Itu yukhallisu atau yukhallisu Ustaz? Tauhid. Bisa yukhlisu, bisa yukhallisu, karena baik yukhlisu atau yukhallisu itu bisa bermakna apa? Naqahu, yang memurnikan. Sama Ustaz ya, memurnikan. Kalau kita lihat di kamus, kembali ke kamus, akhlasa, ya, dan khallasa itu diantara maknanya adalah memurnikan. Dan di sini maksudnya adalah itu, memurnikan tauhid tersebut, ya, dari berbagai macam kotoran syirikan. Nah, ada lagi? Masih ada yang kurang pas? Ada yang tahu? Sebelum diberitahu. Ini. Kenapa dolun?
kesesatan yang banyak seperti itu. Maksudnya kesesatan yang banyak dari manusia. Maksudnya bagaimana? Nah, yang tepat dibaca apa? Dolla Ustaz ya? Fi'il. Nah, di sini apa? Dolla. Ya. Di mana apa? Banyak orang Menyesatkan ya Ustaz ya. telah tersesat. Tersesat. Dolla, tersesat. Telah tersesat dengan apa? Bihadal lubas, dengan syubhat tersebut. Jadi fi'il. Dalla yadillu. Kafirun nanti jadi apa makanya? Jadi fa'ilnya. Fa'il dari apa? Dalla. Jadi banyak manusia, banyak orang yang menjadi tersesat ya dengan apa syubhat tersebut. Wadih? Baik, خلاص. الآن السؤال أو سنعطي أسئلة تجيبونها. Afwan Tadi. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, Ini kalau yang tadi Ustaz jelaskan alladzi yukhlisu tauhida, berarti fiilnya akhlaso ya Ustaz? iya fi'il madinya berarti akhlasa yukhlisu. Yukhlisu. Kalau tadi dipakainya yukhlisu misalkan, maka Khallasa yukhallisu. khallaso ya. Yang fa'ala yufa'ilu. Maknanya sama apa tidak Ustaz? Iya, bisa ada kesamaan makna, ada juga memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun di sini yang disebutkan dari konteks kalimat yang diinginkan ini kepada makna yang sama, yaitu apa? Asfahu wa naqqahu, memurnikan. Menunjukkan makna tersebut, dan dua-duanya itu bisa bermakna tersebut, baik akhlasa atau khallasa. Namun di sana ada beberapa makna yang penggunaan makna yang berbeda antara akhlasa dan khallasa. Ada beberapa keadaan makna yang berbeda antara kedua jenis fiil tersebut. Nah, Wadih, jelas nggak? Nah, Ustaz. Terus kalau ada tambahan kayak Ana pernah baca juga di pelajaran lain kayak takhallas gitu. Takhallas. Itu artinya apa Ustaz? Oh, takhallas. Takhallas min dzalik di pelajaran kemarin, pelajaran apa ya? Selamat. Takhallasa, selamat. Oh, selamat Ustaz artinya. Jadi itu nanti istilahnya kalau tafa'ala itu apa? Namanya kalau kita belajar di apa namanya? Ma'ani auzan sulasi mazid. Ini makna-makna pada sulasi mazid itu ada di sorof, ya. Di mustawa 3 ada. Di mustawa 3 afan, mustawa 4 itu nanti kalau di diploma itu bahasa Arab itu nanti lanjutannya itu bagian pertama Ustadz Masud itu yang nanti bagian kedua terkait dengan apa penjelasan makna-makna yang terkandung pada wazan sulasi mazid. Wazan tafa'ala itu diantara maknanya adalah untuk menjadikan apa istilahnya mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Ada yang tahu apa itu mutawa'ah? Ada yang tahu makna dari mutawa'ah? Mutawa'ah itu Kita tahu Ustaz. Apa istilahnya? Ya. Bentuk lazim seperti misalnya seperti ini. Jadi ada namanya ta'diyah. Apa? Ta'diyah. Ada yang namanya nanti ta'diyah ini lawannya al-mutawa'ah. Ta'diyah itu menjadikan apa fi'il lazim menjadi muta'addi. Lazim kemana? Ke muta'addi. Ya, muta'addin.
Sebaliknya kalau mutawah berarti apa? Dari mutaaddi mutaaddi ke lazim. menjadi lazim. Nah, ya. Contoh kalau lazim ke mutaaddi kan apa? Contohnya pada wazan apa? Af'ala misalnya. Ya, nazala turun. Ya, lazim. Bagaimana dia supaya menjadi mutaaddi? Ikutkan wazan diantaranya af'ala. Jadi apaan? Zala. Maknanya jadi apa? Menurunkan. Menurunkan. Namanya menurunkan nanti ada yang diturunkan. Tapi kalau nazala turun, ya hanya subjek saja yang dibutuhkan dalam penyebutan kalimatnya. Ya, karena fi'ilnya lazim. Adapun apa namanya tadi, kalau yang mutawa'ah maknanya menjadikan sebaliknya, muta'addi menjadi lazim. Dan di antara wazan mutawa'ah adalah wazan tafa'ala. Ya. Seperti misalnya apa? Kasara artinya apa? Memecahkan, ya, mematah-matahkan. Ya. Tapi kalau takasra jadi maknanya jadi apa? Patah. Jadi lazim. Kasara Zaidun al-qalam. Fatakas sara. Fatakas sara. Jadi Zaid mematah-matahkan fulan, mematah-matahkan pena. Maka apa yang terjadi? Fatakas sara. Maka pena tersebut pun menjadi apa? Patah. Menjadi patah. Lazimnya. Jadi kasara mematahkan. Ada objeknya, ada penyebutan objek. Tapi kalau takasra, tafa'ala itu mutawa'ahnya, menjadi bermakna lazim. Takasara itu lazim, Ustaz? Iya, takasra jadi lazim. Ya. Berarti itu kalau tadi yang kalau fi'il tafa'ala itu juga lazim, Ustaz? Kenapa? Kalau fi'il wazan tafa'ala itu juga lazim, Ustaz? Iya, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Oh, tetap Seperti ada kalau muta'addi. takallama muta'addi dia. Berbicara. Okay. Atau apa? Contoh umumnya dia lazim. Contoh yang muta'addi sebentar. Takallama dia lazim apa? Berbicara. Kalau kallama yukallimu baru muta'addi, mengajak bicara. Umumnya lazim, yaitu tadi yang dimana apa wazan ini umumnya untuk apa? Mutawa'ah, untuk fiil yang berasal dari sulasi mazid. Ya, jadi kalau fiil-fiilnya berasal dari sulasi mazid, nanti mutawa'ahnya apa? Tafa'ala. Berbeda kalau muta'adinya sulasi mujarrad, ya seperti apa? Kasaro. Mana kasaro? Mematahkan juga. Bedanya dengan kasaro apa? Kalau kasaro perbuatannya banyak. Ya, jadi misalnya pulpen. Kalau kita katakan kasaro, seakan-akan pulpennya patahnya menjadi banyak bagian. Tapi kalau kasaro tidak menunjukkan banyak. Ya. Menunjukkan bermakna patah saja. Ya. Kalau seandainya fiilnya dari mujarrad, maka kasar, misalnya kasaro Zaidun al-qalam. Maka mutawa'ahnya jadi apa? Infa'ala. Fan kasaro. Ya, Zaid mematahkan pulpen, fan kasaro, maka pulpen tersebut pun apa? Menjadi patah. Ya. Ya, kalau di fiil sulasi mujarrad asalnya ya tidak menunjukkan makna banyak perbuatan. Ya. Adapun kalau yang fa'ala ini yang menunjukkan apa? Banyak perbuatan.
Ya. Makanya para ulama menjelaskan perbedaan antara apa? Anzala dengan apa? Nazala apa? Sama-sama menurunkan. Bedanya kalau anzala turunnya itu dengan jumlatan, ya, secara keseluruhan. Ya, yang disebutkan ya, dari apa? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian kalau nazala ini yang apa? Secara apa? Berangsur-angsur. Ya. Turunnya Al-Quran ya dari malaikat Jibril ke Nabi selama berapa tahun? 23 tahun. Nah, itu. Ya. Sebagian menyebutkan ya, perbedaannya itu. Jadi kalau nazala ini menunjukkan, kalau fa'al itu menunjukkan apa? Banyaknya perbuatan dilakukan. Tapi kalau yang bukan fa'ala maka asalnya tidak. Nah, kelas? Berarti beda juga sama nazala gitu ya. Ya beda lagi. Kalau nazala nanti maknanya udah berbeda, bukan lagi menurunkan. Kan nanti kalau nazala nanti seakan-akan wazan fa'ala itu menunjukkan makna apa? Umumnya bermakna musyarakah. Adanya persyarikatan. Saling turun gitu ya. Adanya apa? Persyarikatan. Ya. Nah. Jadala Zaidun Ahmad. Zaid mendebat Ahmad. Jadi yang mendebat Ahmad bukan Zaid saja, tapi Ahmad secara tidak langsung karena fiil yang disebutkan fa'ala, si Ahmad juga, si objek juga melakukan apa? Mendebat siapa? Si Zaid. Nah, terus sama kayak doroba Zaidun Ahmada, berarti keduanya saling pukul. Saling pukul. Iya. Karena tadi fa'ala yufa'ilu itu diantara makna umumnya apa? Musyarakah. Persyarikatan antara dua belah pihak. Nah, ini insya Allah itu ada materinya ya di ilmu sorof ya. Itu kalau di diploma bahasa Arab itu di Mustawa 4 ya, bersama Ustaz Masud. Karena kan kalau Mustawa 3-nya dengan anak itu wazan-wazannya fokus pada apa? Tasrifnya. Ya. Di Mustawa 4-nya baru penjelasan terkait dengan makna-makna dari wazan sulasi mazid. Ya, makna-makna yang terkandung dalam wazan sulasi mazid itu ada. Ya. Kita lanjut tadi. Syukran Ustaz. Afwan. Tadi mana kelas ya? Sore. Tadi kita mau bertanya. Jadi itu anak mau menanyakan. Ka'anna itu termasuk saudaranya siapa? Inna. Yang tugasnya apa? Sebagaimana inna, yaitu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ya. Sekarang mana isimnya, mana khabarnya? Kalau isimnya mana? Sudah jelas ya? Yang datang setelah ka'anna itu. Ya lafdul jalala Allah. Sekarang mana kabarnya? Fihi. Dapat dipahami kalimatnya sempurna? Ya, karena khabar. Ya, khabar, baik khabar mubtada, khabar. Ya, kalau di sini khabar ka'anna. Ya, nanti dia apa? Mukammil, ya, penyempurna. Ya, dari isimnya. Berarti ka'annallah, misalnya kita jadikan fihi khabar berupa syibhul jumlah. Nyambung nggak maknanya? Seakan-akan Allah di dalam keraguan. Di dalamnya. Maksudnya? Nah. Berarti khabarnya syakka ya. Syakun. Syakka atau syakun? Syakun.
Nah, syakun. Khobar syakun. Berarti kalau kita jadikan kabarnya syakun, berarti maknanya jadi gini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala keraguan. Di dalam keraguan. Ustaz. Iya. Nyambung nggak? Seakan-akan Allah keraguan. Maksudnya kan? Khobarnya goiru mufrad, Ustaz. Berarti mana? Karena fihi juga Fihi ghairu mufrad. Kalau syakun. dikatakan kabar apa yang berupa syibhul jumlah pun nanti masuk kabar ghairu mufrad. Berarti mana? Ya, kabar Fihi syakun. ghairu mufrad berupa Jumlah ismiyah. jumlah. Jadi bukan hanya fihinya saja, tapi apa gabungan dari fihi syakun, mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Syakun. Syakun. Mana kabarnya? Fihi. Jumlah ismiyah, mubtada khabar. Jadi khabar dari ka'anna. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena tadi itu kabarnya adalah berupa jumlah. Ya. Nah. Berarti Ustaz ya, khobarnya berarti fihi syakun ya Ustaz? Iya, berupa jumlah. Jumlah. Nah, Ustaz, berarti ka'anna berarti kan Allah kan dia adalah isimnya ka'anna Ustaz. Berarti khobarnya fihi syakun. Itu berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Fihi syakun mubtada khabar. Mana? Fihi ini khabar muqaddam. Syakun jadi mubtada muakhar. Jumlah ismiyah untuk mubtada khabar. Jadi apa? Fi mahalli raf'in khabaru ka'anna. Oh, nah Ustaz. Kalau terjemahannya gimana Ustaz? Seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Keberadaannya ya terdapat apa keraguan. Ya seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Fihi maksudnya fi wujudillah ya dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala terdapat apa keraguan. Ya. Dapat dipahami? Ya ini akidahnya apa? Ya, mereka fokus pada tauhid rububiyah. Ya seakan-akan apa? Seakan-akan Allah itu keberadaannya apa diragukan. Ya. Kenapa? Karena itu dia. Kenapa mereka hanya fokus pada tauhid rububiyah, padahal ya tauhid rububiyah ini ya, keyakinan akan keberadaan Allah, ya bahwasanya Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Ini pun diyakini apa? Orang-orang musyrik Quraisy, ya. Sebagaimana nanti disebutkan dalam ayat. Ya. Nah, berarti harus tahu ini Ustaz ya, harus tahu mengartikannya juga ya Ustaz ya. Iya. Kalau awam kayak kita kean Allah seakan-akan Allah itu berada di dalam keraguan gitu Ustaz. Iya. Ya tentunya memang apa makna ya, kata itu juga membantu kita dalam apa memahami apa i'rab dari kata yang disebutkan. Ya. Jadi apa memahami makna kata itu juga diantara hal yang membantu kita mengetahui apa i'rab dari kata yang disebutkan. Ya. Yang istilahnya apa konteks kalimatnya. Ya. Konteks kalimat itu juga sangat mempengaruhi besar apa pengetahuan kita terkait dengan apa i'rab. Ya, tinggal kan kalau pengetahuan kosakata kan ada dua hal. Ima dia berdasarkan hafalan, ya khususnya pada apa kata-kata yang jamid yang tidak memiliki pecahan, atau kata tersebut ada kaitannya dengan ilmu sharaf. Berarti di sini perlu ada apa istilahnya pemahaman kita terkait dengan apa ilmu sharaf itu sendiri. Ya, sehingga nanti dapat kita pahami kita dapat memahami makna kosakata yang diinginkan. Ya. Jadi kan memahami kosakata dari dua hal tersebut, ya, dengan hafalan, dengan melihat kamus, ya, khususnya pada kosakata yang tidak memiliki pecahan, atau dia apa kayak ada kaitannya dengan ilmu sharaf yang perlu apa
pengetahuan perubahan pada setiap bentuk seperti isim fa'il nanti maknanya jadi apa, misalnya nasara isim fa'il jadi apa, nasir, penolong. Tapi kalau mansur berubah, bukan lagi penolong, apa jadi apa, yang ditolong. Nah, ini kan perubahan maknanya kaitannya dengan apa, dengan penguasaan ilmu sharaf yang telah dipelajari, ya, baik yang mujarad nanti ataupun yang mazid. Baru nanti setelah kita mengetahui seluruh kosakata yang disebutkan, baru nanti kita mulai pahami makna kosakata tersebut dengan keadaannya yang masuk dalam kalimat yang disebutkan, yaitu tidak lain dan tidak bukan maksudnya kaitan dia dengan ilmu nahwunya. Apakah sebagai subjek atau sebagai objek atau sebagai keterangan saja. Ketika keterangan mansubkah atau keterangan jarkah. Kelas. Ya. Yang langsung saja sih. Tadi berarti al-muhyi Ustaz ya? Al-muhyi. Biduni dhamma Ustaz ya? Kenapa biduni dhamma? Kenapa kok nggak ada dhammahnya? Berarti berat, thiqal. Berat. Okay. Al-muhyi. Ini yang masuk dalam istilah apa? Isim apa namanya? Isim kalau dalam ilmu nahwu isim mankus. Ya, isim yang akhirannya ya sebelumnya kasrah. Lazimah. Ya, isim yang akhirannya ya sebelumnya kasrah. Ya, isim mankus. Isim mankus itu yang akhirannya ya sebelumnya kasrah, keadaan rafa dan jarnya nanti harokatnya tidak ditampakkan. Ya, keadaan rafa, dhammah dan jarnya, kasrohnya tidak dinampakkan. Kenapa? Karena sikol ya, di sisi indal Arab ya, di sisi orang Arab berat pengucapannya. Al-muhyi itu berat di sisi orang Arab. Ya walaupun kalau kita mungkin dipasangkan bisa-bisa saja. Ya, tapi ini kan masalahnya ya, orang Arab punya maka rojul huruf ya tersendiri ya, sehingga tidak ada beberapa keadaan pembacaan harokat itu berat. Ya, khususnya di sini ketika isim mankus ya yang akhirannya ya sebelumnya kasroh, maka keadaan rafa dan kasroh nanti tidak ditampakkan, sehingga kita rafa nanti kita baca al-muhyi, jar pun nanti kita baca al-muhyi. Kapan terlihat beda? Kalau nasab fathah. Kalau fathah ini tidak berat, makanya nanti dia nampak. Kalau keadaannya nasab fathah, maka tidak berat. Maka nanti keadaan tidak berat ini ya, kembali ke hukum asal, yaitu ditampakkan. Al-muhyiya. Nah, itu isim mankus. Ya. Jadi sekali lagi, kemana harokat dhammahnya? Tidak ditampakkan. Muqaddarah. Atau istilahnya muqaddarah. Muqaddarah. Al-thiqal, bithiqal. Nah. Berarti kan Ustaz tadi ya, berarti kan wal-i'tirafi bi annahu, kan dhamir hanya kan dia sebagai berkedudukan sebagai isim anna Ustaz kan. Iya. Di sini. Terus huwal khaliqur raziqul muhyi wal mumit sampai akhirnya itu baru itu khabarnya Ustaz ya. Kenapa? Khabar. Untuk khabar anna Ustaz. Iya. Dari huwal khaliqu sampai terakhir Ustaz ya. Ya, jadi di sini ketika kita jadikan huwa di sini dhamir fasal, maka kabarnya mana? Kabarnya al-khaliq. Begitu pula nanti ar-raziq, al-muhyi, al-mumit ila akhirih. Jadi kabarnya berbilang. Ya. Jadi kabar dari anna mana? Kabar dari anna adalah al-khaliq ketika kita jadikan huwa sebagai dhamir fasal. Ya, karena ungkapan dhamir fasal itu berarti secara tidak langsung kita menganggap dia huruf yang tidak memiliki i'rab. Ya. Berarti huwanya di sini tidak ada i'rabnya Ustaz ya? Iya, kalau kita jadikan dhamir fasal. Cuman kan di sini nanti makanya ada taujih lain. Boleh kita jadikan dia ya dhamir, ya sehingga nanti dia jadi mubtada.
Kemudian al-Khaliq jadi khabar dari huwa di situ mubtada tersebut. Lalu khabar dari anna mana? Khabar ya berarti nanti jadi berupa jumlah. Ar-Raziknya jadi badal atau bisa? Enggak, jadi khabar Khabar juga. tetap. Cuma bedanya tadi kalau huwanya kita jadikan dia isim domir, berarti al-Khaliq khabar dari huwa. Tapi kalau huwanya kita jadikan yang namanya domir fasal, berarti dia huruf, berarti nanti dia tidak ada i'rab. Berarti Khaliq langsung khabar dari anna. Karena domir fasal itu adalah dimaksudkan adalah nanti dia dianggap sebagai huruf yang tidak memiliki i'rab. Kira-kira di mana bisa dapat nih Ustaz, pembelajaran yang ini Ustaz? Tentang domir Ya, fasal yang nanti. dia tidak memiliki i'rab Ustaz. Domir fasal ya ada di buku-buku nahwu lanjutan ya, seperti mungkin Jami'ut Durus ya, itu bisa, atau Alfiyah ya, ada. Masya Allah tinggi Ustaz ya. Ustaz, Nah, bisa kenapa? langsung bisa jadi khobar juga, Ustaz. Gimana? Huwa ya, kenapa? Jadi khobar. Khabar dari mana? Tidak dijadikan domir fasal, khobar. Enggak, kalau langsung jadi khabar kurang pas. Ya. Di sini taujihnya ini imma dia tadi domir fasal tidaklah mahalalah minal i'rab, atau nanti taujih yang disebutkan ini diantara yang seperti ini disebutkan diantaranya oleh Ibnu Hisham. Ya. Taujih ini ya, ada disebutkan di Ibnu Hisham di dalam apa namanya kitab apa? Sebentar, saya ingat dulu. Mughni Labib. Mughni Labib. Ya, ini termasuk tingkat ya, buku Mughni Labib ini termasuk tingkat ya, tinggi ya dalam ilmu nahwunya. Karena di situ Ibnu Hisham ya, di Mughni Labib ini ya, membahas panjang lebar, kemudian biasanya dia di Mughni Labib ini banyak membantah ya, beberapa ulama nahwu dalam beberapa pandangan. Mana tadi? Jadi imma dia, jadi Nggak ada suaranya, Ustaz. tiga sekarang bagaimana? Sudah terdengar? Ada, Ustaz. Ya, tadi ada jaringan kurang bagus. Atau tadi yang kedua, huwa kita jadikan domir sehingga dia jadi mubtada, ya, al-Khaliq jadi khabar. Atau huwa di sini keadaan yang ketiga disebutkan imma dia jadi badal. Ya, badal dari domir sebelumnya, yaitu hu. Ya. Sebagian menyebutkan dengan taukid. Ya. Namun walau alam shawab ya lebih tepat kepada ya, bisa badal ya, bisa taukid ya. Karena ketika contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala idhab anta wa rabbuka. Anta di situ jadi apa? Taukid. Ya, taukid dari domir mustatir. Iya. Ya, jadi antara dua hal tersebut, antara taukid atau badal. Namun tidak ada penyebutan huwa bisa langsung kita jadikan khabar, tidak. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada 3 taujih. Keadaan seperti ini ya, ada 3 sisi pengi'raban terkait dengan huwa ya, yang disebutkan. Mafhum? Namun kalau di sini, kalau kita katakan dia ya di sini ada sisi kelemahan. Kalau kita katakan ya, taukid atau badal ya, ada sisi kelemahan. Apa sisi kelemahannya?
Jadi yang sisi yang kuat cuma dua. Ima dia dhamir fasal la mahalalah minal i'rab atau dia mubtada. Ya. Adapun sisi kelemahan huwa di sini kalau mau dijadikan apa? Taukid atau badal apa? Jenis domirnya berbeda. Hu domir muttasil nasab. Sedangkan huwa domir munfasil rafa. Oh iya. Beda i'rab. Sedangkan kaidah badal dan taukid itu apa? Harus sama i'rab. Jelas ya? Nah, Ustaz. Jadi seperti itu. Berarti kalau digini apa Ustaz? Berarti huwa mubtada, al-khaliqu khobar yang pertama untuk huwa, ar-raziq berarti khobar juga Ustaz atau gimana? Nah, khobar kedua, lanjut. Berbilang. Kenapa? Karena di sini jadi karena di sini apa ya, setiap kata memiliki maksud makna tersendiri yang diinginkan. Makanya di sini jadi khabar yang berbilang. Ya, sebagaimana pernah Anda singgung, ya, jadi khabar itu kan ada dua macam, ada khabar khabar itu kan bisa berbilang. Bisa berbilang ya muta'addid, ya ta'addad. Nanti dari khabar yang berbilang ini nanti ada dua macam. Ada yang tujuan berbilangnya untuk setiap penyebutan khabar memiliki makna tersendiri, ada penyebutan berbilang tapi tujuannya untuk satu makna. Ya. Itu ada pembahasannya ya. Masalah apa pembentukan khabar. Ya. Nah, Ustaz, maaf Ustaz. Anda sudah paham, Ustaz. Ustaz mau tanya Ustaz. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ustaz? Assalamualaikum. Suaranya jelas? Jelas. Apa nih? Sedang tidak stabil ininya internetnya. Ya, tadi sepertinya anak keluar. Iya Ustaz. Sebentar. Ya, jadi apa? Ya, kita sudah disebutkan sebelumnya ya, di mana banyak orang yang tidak memahami makna dari kalimat tauhid yang agung ini. Ya, ya. Bahkan sampai orang-orang yang berlabelkan ulama, ya, baik ulama dalam fikih, dalam apa? Nahwu, ya, dan selainnya. Ya, dan faktornya ada dua hal yang boleh disebutkan. Ima karena memang tidak memiliki inayah, tidak memiliki perhatian terkait dengan masalah tauhid, atau memiliki perhatian akan tapi mereka mencari penjelasan atau membaca penjelasan yang tidak menghilangkan rasa haus, yaitu penjelasan tauhid yang disebutkan oleh orang-orang ahli kalam, yang dimana mereka hanya fokus pada tajiduna annahum yurakkizuna ala isbati wujudillah, di mana mereka itu yurakkiz, hanya memfokuskan pembahasan tauhid ala isbati wujudillah,
terkait dengan apa? Penetapan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna Allah fihi syak. Seakan-akan Allah itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diragukan. Padahal ya, fitrah manusia itu sudah mengakui akan ada keberadaan yang Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi annahu huwal khaliqur raziqu al-muhyi al-mumit ila akhirih. Dan pembahasan mereka juga hanya memfokuskan tentang apa? Al-i'tiraf. Ma mana al-i'tiraf? Memalingkan Ustaz ya, bukan ya? Bukan. Pengakuan pengakuan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Muhyi, menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, ila akhirih, dari perkara-perkara apa? Tauhid rububiyah saja. Wala yadhkuruna al-ibadata, di mana mereka tidak menyebutkan, tidak menyinggung terkait dengan apa? Ibadah, tauhid uluhiyah. Wala yadhkuruna al-uluhiyata abadan, sama sekali tidak apa? menyinggung masalah apa? Tauhid uluhiyah. Pemurnian apa? Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hada la yazidu ala dinil musyrikin alladzina qala Allahu fihim. Hal ini yang mereka lakukan, penjelasan tauhid hanya memfokuskan pada tauhid rububiyah dan tidak sedikit pun menyinggung tauhid uluhiyah, ini tidaklah lebih dari apa? Dari agamanya orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik apa? Meyakini apa? Akan keberadaan Allah. Allah lah apa? Pencipta mereka, Allah lah memberi rezeki mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala apa? Terangkan tentang mereka dalam ayat surat Yunus, di antaranya ayat 31, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, wahai siapa ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Nabi Muhammad. Katakanlah, man yarzuqukum, kepada siapa? Tentunya pada orang-orang musyrik. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan orang yang mati dari orang yang hidup? Wa man yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Apakah jawaban orang-orang musyrik? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan apa? Allah. Jadi Allah lah yang memberikan rezeki, yang menguasai pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, mengatur alam semesta. Siapa? Mereka meyakini Allah. Jadi keyakinan tauhid rububiyah itu sudah ada pada apa? Orang-orang musyrik. Ya. Yusbituna ar-rabb walakin ya'buduna ghairah. Ya, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka, akan tapi penyimpangan mereka di mana? Orang-orang musyrik itu ya'buduna ghairah. Mereka bersamaan dengan keyakinan bahwasanya Allah lah Tuhan mereka yang memberikan rezeki, yang menciptakan, dan selainnya mereka apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan mereka pada apa? Tauhid rububiyah uluhiyah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang sesembahan mereka tersebut tidak bisa apa? Memudaratkan mereka. Tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, jadi mereka beribadah kepada sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Apa syubhat mereka? Sehingga menjadikan apa?
sembahan tersebut jadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan mereka itu ya, orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrik ya, dari orang-orang saleh apa? Syufa'auna, mereka adalah pemberi syafaat kami. Nah, ini syubhatnya. Ya. Menganggap mereka adalah sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara antara mereka dengan Allah, sehingga mereka beribadah kepada apa? Wali-wali orang-orang saleh tersebut. Ma yaqulun, mereka tidak mengatakan apa? Innahum yakhluqun wa yarzuqun. Mereka tidak sama sekali tidak mengatakan bahwasanya sesembahan mereka itu adalah yang menciptakan. Tidak pula mereka tidak pula mengatakan apa? Sesembahan tersebut yang memberikan rezeki kepada mereka. Walakin yaqulun, akan tapi mereka mengatakan apa? Innahum syufa'a'u wa wusata'u lana indallah. Mereka adalah pemberi syafaat, ya, wusata, perantara kami ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah yang mereka berikan kepada apa? Sesembahan mereka tersebut ya dari kalangan orang-orang saleh, ya, tujuannya untuk apa? Agar mereka jadi pemberi syafaat, perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal amru khatirun jiddan. Maka perkaranya ya sangat apa? Khatir, bahaya sekali. Fahunaka lubsun katsirun fi hadzal amr. Ya, di mana terdapat apa? Banyak apa? Syubhat ya dalam perkara ini. Ya, dalam masalah apa? Ini. Wadalla katsirun minan nas bihadzal lubs, dan banyak orang yang tersesat dengan syubhat ini. Syubhat menjadikan apa? Orang-orang soleh sebagai perantara ya, antara diri seorang hamba dengan Allah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Langsung. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Langsung. Ya. Allah tidak pernah memerintah kita untuk apa? Menjadikan perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ya itu tadi. Banyaknya apa? Syubhat yang dilontarkan oleh ya, ahli-ahli kesesatan, ahli-ahli bid'ah. Alladzi yukhlisu tauhid wa yubayyin ma'na la ilaha illallah yaqulun hada yukaffirul muslimin. Orang yang memurnikan tauhid dan menjelaskan makna dari la ilaha illallah, mereka katakan apa? Hada yukaffirul muslimin. Wah, ini orang-orang yang gini nih, orang-orang yang apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Di antara subhat mereka apa? Terhadap dakwah tauhid, ya, menganggap dakwah tauhid adalah dakwah yang mengkafirkan kaum muslimin. Padahal tidak sama sekali. Nahnu nabra'u ilallahi minal ladzina yukaffirul muslimin. Ya, kami berlepas diri ya, dari orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Nahnu ma nukaffiru illa man kafarahullahu wa rasuluh. Kita tidaklah mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada wewenang bagi kita untuk mengkafirkan ya, seorang ahli kiblat pun, ya, kecuali yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Falladzi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kaffarahu Allah wa rasuluh. Dan orang yang tidak merealisasikan la ilaha illallah, maka siapa yang mengkafirkan? Orang-orang yang tidak mau merealisasikan makna la ilaha illallah secara keseluruhan, yaitu Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini apa terkait dengan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, ilahuna hal min soal. Bertanya Ustaz.
Kalau ka'anna sama ka'annama itu sama ya Ustaz? Atau Apa? ada perbedaan? Ka'anna sama ka'annama itu sama atau ada perbedaan Ustaz? Di sisi Arab atau arti? Anna dengan annama. Ka'anna sama ka'annama. Ka'anna dengan ka'annama. Ka'annama. Iya Ustaz. Beda. Nanti kalau ada ka'annama, itu ma itu nanti jadi kafa'anil amal. Menjadikan inna wa akhwatuha yang dilekati ma di situ jadi tidak beramal. Makanya kalau inna zaidan talibun. Tapi kalau inna ma jadi apa? Inna ma zaidun talibun. Nanti zaid talibnya bukan lagi isim anna dan khabarnya, tapi jadi apa? Mubtada khabar. Karena ma di sini istilahnya nanti kafa'anil amal yang menjadikan apa? Inna dan saudaranya tidak beramal. Oh, iya. Dan tujuan ungkapan innama nanti berubah menjadi apa? Tujuannya untuk apa? Maknanya untuk apa? Hasar, pembatasan. Ya, jadi ungkapan innama atau ya adanya kafa'anil amal tersebut menjadikan apa? Bermakna hasar. Ya. Jadi intinya ketika inna atau saudaranya kemasukan ma nanti dia tidak lagi beramal, tidak lagi apa menasabkan isim dan merafakan khabar. Sehingga jumlah yang datang setelahnya kembali ke jumlah asal yaitu jumlah sebagaimana jumlah sebelum kemasukan inna yaitu apa? Mubtada khabar. Wadih, jelas? Berarti kalau umpama tadi ka'annallah itu berarti kalau sampai ke masukan ka'annama Allah itu malah jadi artinya rancu ya Ustaz ya? Rancu maksudnya gimana? Dari sisi makna Ustaz yang tadi ka'annallaha fihi syakkun, kalau kemasukan ka'annamallahu itu rancu ya Ustaz ya? Jadi tidak beramal saja. Oh iya. Jadi sehingga nanti Allah jadi kita baca rafa sebagai apa? Mubtada. Kalau dari sisi arti Ustaz? Dari sisi arti dalam artian itu merubah arti yang seperti ini enggak Ustaz? Ka'annallaha sama ka'annamallahu itu merubah sisi artinya enggak Ustaz? Suara antum agak kecil. Ya. Kalau umpama kan ini ka'annallaha itu kan fihi syakkun, kalau di ka'annamallahu fihi syakkun itu merubah dari sisi arti enggak Ustaz? Tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung karena nanti ya, ma di situ ma apa yang diinginkan dari pembicara. Karena nanti itu dia. Ma itu kan nanti jenisnya banyak. Ya, bisa dia berupa apa? Isim mausul. Ya, bisa berupa apa? Nanti ada yang namanya apa? Masdariyah. Ada isim apa? Istifham. Ya, kan banyak jenis ya, untuk ma. Ya. Ya, nanti dilihat kepada apa konteks kalimat yang diinginkan dari pembicara. Ya, namun umumnya kalau ka'anna itu jarang ya kemasukan ma. Ya. Jarang dia apa kemasukan apa? Nah, secara khusus kafa'anil amal yang menjadikan apa ka'annanya tidak beramal. Nah, soalnya kalau di hadis yang apa namanya? Hadis maudhu itu yang tentang maulid Nabi itu ka'annama itu Ustaz. Pakai ka'annama. Ka'annama. Sebentar saya cari dulu hadisnya. Jadi ya kalau secara makna dia hanya menjadikan walau alam bisawab ya, maknanya tidak terlalu jauh berbeda kalau maknanya di situ kafa'anil amal ya. Ya. Karena kafa'anil amal ya, secara khusus kalau dia bukan ke inna
ya, atau anna, maka dia tidak memberikan makna hasar. Ya, umumnya biasanya memberikan makna hasar pembatasan itu kalau inna, innama, ungkapan innama. Ini kalau di hadis yang maudhu itu Ustaz, wa man faqa dirhaman fi maulidi faka'annama infaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Setelahnya fiil ya. Nah, Ustaz. Nah, itu nanti dia berarti ma di situ jadi ini. Apa namanya? Mamasdariyah. Masdariyah, Ustaz. Karena setelahnya fiil. Kalau setelahnya fiil berarti ma yang disebutkan di situ kita jadikan ma masdariyah atau isim mausul. Jadi bukan kafa'anil amal. Karena memang untuk ka'anna itu sepertinya tidak kemasukan maka fa'anil amal, ya, jarang. Ya. Makanya kalau setelahnya fiil berarti ma di situ kita jadikan apa? Ma masdariyah atau isim mausul. Ya, penentuannya mana? Ya, bisa dilihat konteks kalimat. Kalau ada domir yang dari jumlah yang datang setelah ma, ya khususnya jumlah fiil yang disebutkan, kalau ada domir yang kembali ke ma berarti dia isim mausul. Tapi kalau tidak ada domir yang kembali ke ma berarti ma di situ apa? Masdariyah. Itu yang cara membedakan apa? Nanti dalam suatu kalimat ma yang disebutkan antara isim mausul atau masdariyah. Ya, jadi kalau ada domir yang kembali ke ma berarti nanti dia isim mausul. Tapi kalau tidak ada domir yang kembali ke ma berarti dia ma-nya adalah ma masdariyah. Nah, jazakallah khairan. Oh iya. Ya, cukup ya. Mungkin insyaallah selanjutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan ala huduri kama husni musyarakatikum ihtimamikum fa nastafi bihadzal qadar nahnu du'a kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.